Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IIS. Sekarang Bu Yanti akan menjelaskan materi yang sudah Bu Yanti berikan pada hari Minggu kemarin ya. Sekarang kita akan membahas yang namanya gempa. Gempa itu apa? Gempa itu adalah pergerakan lempeng-lempeng bumi. Apa itu lempeng? Lempeng itu adalah semacam wilayah daerah yang sangat luas yang terbentuk karena adanya pecahan dari kerak bumi atau litosfer. Sudah tahu kan apa itu litosfer? Kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah menggambar lapisan-lapisan bumi. Jadi yang namanya litosfer itu adalah lapisan bumi yang paling luar, di mana litosfer itu ada yang namanya kerak benua dan ada yang kerak samudra. Nah, agar lebih paham, coba perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah contoh dari lempeng-lempeng bumi. Lempeng bumi ini ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa terbentuk yang namanya lempeng-lempeng? Kok bisa terbentuk yang namanya pecahan-pecahan dari litosfer? Ya, jadi bumi kita itu kan berawal dari yang namanya Pangea. Pangea pecah menjadi Laurasia dan Gondwana, kemudian pecah-pecah lagi menjadi seperti sekarang ini, terdiri dari banyak lempeng. Terbentuknya lempeng-lempeng ini karena adanya arus konveksi yang berada di wilayah astenosfer atau mantel bumi. Nah, seperti itu. Kemudian klasifikasi gempa. Klasifikasi gempa di sini ada gempa tektonik, jadi gempa yang diakibatkan oleh proses tektonik, baik karena proses lipatan atau patahan, pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa yang diakibatkan karena adanya aktivitas gunung berapi. Jadi ketika gunung api meletus itu pasti ada yang namanya getaran. Nah, getaran itu yang dinamakan dengan gempa vulkanik. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan. Misalnya ada gua kapur yang ambruk atau akibat adanya aktivitas pertambangan di bawah tanah. Nah, getaran-getaran itulah yang disebut gempa runtuhan atau gempa terban, istilah lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rumus, yaitu rumus menghitung pusat gempa atau epicentrum gempa. Di sini ada rumusnya, coba perhatikan. Ada simbol segitiga, ini namanya hukum Laska. Simbol segitiga ini adalah jarak epicentrum. S-nya di sini adalah gelombang sekunder, P-nya gelombang primer. 1 menit ini sudah konstanta, dari sananya 1000 km juga konstanta. Ya, jadi rumusnya adalah gempa sekunder dikurangi gempa primer, kemudian nanti hasilnya dikurangi 1 menit, kemudian nanti hasilnya dikali 1000 km. Perhatikan contoh soal berikut. Menurut 3 buah stasiun pengamat gempa, A, B, dan C tercatat gempa sebagai berikut. Gelombang P pertama tercatat pukul 28 menit 25 detik. Gelombang sekundernya, S itu sekunder, pertama tercatat pukul 2.30 menit 40 detik. Gelombang B juga sekian, gelombang C juga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan. Nah, jadi sekunder dikurangi primer. Jadi kalian tulis gelombang sekundernya di sini, kalian tulis 2.30 pukul 2 30 menit 40 detik dikurangi pukul 2 28 menit 25 detik dikurangi 1 menit dikali 1000 km, ya kan? Nah, yang di dalam kurung sekunder dikurangi primer, ini kalian hitung dulu. Ketemunya kan 2 menit 15 detik. Kemudian dikurangi 1 menit. Ingat yang dikurangi menitnya, yang satuannya sama ya. Nah, berarti sisanya adalah setelah dikurangi 1 menit, 1 menit 15 menit dikali 1000 km. Nah, di sini untuk menitnya langsung dikalikan 1000 km. Kan 1 menit 60 detik. Untuk menghitung ini, kan ini 1 menit 15 detik. Untuk menitnya, 1 menitnya langsung dikalikan 1000. Ketemunya kan 1000. Ini perhatikan kursor ini.
Kemudian untuk detiknya 15 detik, karena menghitung epicentrum gempa itu adalah yang dicari menitnya, makanya detiknya ini harus dibagi 60 untuk menyamakan atau dijadikan ke menit. Jadi 15/60 dikali 1000. Ya, perhatikan. Jadi untuk detiknya harus dibagi 60 dulu. Tidak boleh langsung dikalikan 1000, ya. Nah, jadi ketemunya 1250 km. Jadi jarak epicentrum gempa di stasiun A ketemunya 1250 km. Ya, itu perhatikan. Yang delta B juga seperti itu, sama. Untuk detiknya, untuk detiknya dibagi 60 dulu, baru dikali 1000 untuk detiknya. Perhatikan yang C, yang stasiun C, delta C. Karena di sini diketahui menitnya, tidak diketahui detiknya, jadi langsung menit dikali 1000. 3 dikali 3 menit dikali 1000, ketemunya 3000. Karena tidak ada detiknya. Seandainya ada detiknya, nanti detiknya dibagi 60. Ya, seperti itu. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya. Ingat, detiknya dibagi 60 detiknya. Jika tidak diketahui detik, ya sudah, menit, angka yang di menit itu langsung dikalikan 1000. Oke? Setelah mendengarkan atau melihat penjelasan dari saya, ini saya harapkan semuanya paham. Nanti yang kurang paham silakan tanya di grup. Saya kasih latihan soal 5 dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.